perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya kami izin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asunasia Rahman dan rekan saya Dia Puspa Ramadhani. Nah, di sini kami akan membawakan berita tentang proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, jadi kalian yang penasaran dengan videonya, tonton lebih lanjut ya. Bye-bye. Sebagai kegiatan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, SMA Negeri 1 Pekalongan mengadakan gelar karya kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan menanamkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berlangsung selama 2 hari, Selasa hingga Rabu 27 hingga 28 September, bertempat di aula sekolah. Di SMA Negeri 1 Pekalongan sendiri yang merupakan sekolah penggerak menerapkan kurikulum merdeka. Untuk itu kegiatan P5 tahap 1 dengan mengambil 3 tema yaitu kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, dan kearifan lokal dilaksanakan mulai 12 sampai dengan 30 September untuk kelas 10 yang dilakukan dengan baik oleh siswa didampingi fasilitator. Sementara untuk gelar karya sendiri juga mendapatkan antusias luar biasa dari siswa kelas 10 yang mengikuti gelar karya maupun warga sekolah dan kelas 11 serta 12 yang juga turut memeriahkannya. Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Pekalongan Sakinah saat ditemui dalam gelar karya di hari kedua menjelaskan, dalam satu harinya ada 14 stand kuliner hasil dari kerjasama siswa yang meramaikan kegiatan P5 dengan beragam inovasi kuliner dari siswa. Selain itu juga terdapat penampilan-penampilan dari siswa untuk lebih memeriahkan keberlangsungan gelar karya. Sakinah berharap dengan kegiatan P5 ini anak-anak dapat merasa senang. Meskipun di kurikulum merdeka ini anak dituntut mengeksplor dan berkreativitas sesuai dengan minatnya, tetapi juga tidak melupakan nilai akademik untuk siswa sendiri. Apakah satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 bisa melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Oke, di kurikulum 2013 memang kan tidak ada P5-nya. Jadi P5 itu memang ada di kurikulum merdeka. Sebenarnya kalau mau dilakukan dengan kegiatan yang sama mungkin bisa, tetapi kalau sama persis dengan kegiatan P5 yang ada di kurikulum merdeka tidak bisa karena waktunya tidak ada. Jadi antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka itu memang perbedaan perbedaan yang kelihatan banget tuh ada kegiatan P5. Jadi menurut Ibu tidak bisa karena tidak ada waktu khusus gitu. Tidak ada waktu khusus. Tapi kalau implementasinya ada profil pelajar Pancasilanya bisa dimasukkan dalam karakteristik sehari-hari. Tetapi kalau dilakukan secara sama persis dengan kurikulum merdeka tidak bisa. Oke. Pertanyaan kedua, Ya. apakah ada tantangan dalam melaksanakan kegiatan P5 ini? Ada. Jadi kamu kelas berapa sekarang? 11. Kelas 11. Nah, jadi tantangannya itu dibilang banyak ya enggak, karena kan namanya sesuatu yang baru itu kan pasti ada tantangan ya. Tantangan yang pertama adalah kadang dari orang tua. Misal orang tuanya ada yang seperti ini, nggak apa toh, buat apa sih P5, mbok pelajaran aja sih fisika, misalnya gitu, kimia dan seterusnya, fokus ke akademik saja. Kalau orang tua yang melihat secara sepintas P5 itu kayaknya kok nggak hura-hura toh, ya kan, nggak senang-senang toh, padahal itu merupakan hal yang sangat bagus buat menumbuhkan karakteristiknya. Misalnya kamu dulunya nggak pernah mandiri nih, semua orang tua, pas di P5 kamu misal kemarin kewirausahaan, misalnya bisa masak, misal contoh kecilnya itu, kemudian ada yang gaya hidup berkelanjutan kemarin ke DPR, bisa seperti itu. Kadang orang tua kan tidak tahu seperti itunya ya, tantangannya di antaranya itu ya. Yang pertanyaan ketiga, apakah P5 menantang siswa untuk berpikir kritis dan reflektif tentang temuan dan proses pembelajaran mereka? Ya sangat, jadi P5 itu memang sangat membantu agar siswa itu bisa bernalar kritis. Jadi itu Ibu kemarin juga membuat video tentang P5 itu bisa meningkatkan berpikir kritisnya anak, dan itu video itu alhamdulillah lolos di narasumber berbagi praktek baik, dan itu memang mungkin kalian bisa merasakan sendiri yang tadinya misalnya anak itu introvert ya, nggak pernah ngomong, terus pada saat P5 kan mau nggak mau harus ngomong, misalnya ngasih pendapat, kemudian anak yang dulunya tidak pernah berpikiran bisa membuat kerjasama dengan temannya bisa, diantaranya itu gitu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana respon peserta didik dengan adanya kegiatan P5 ini? Oh ya,
peserta didik kan biasanya kita kalau setelah ada P5 itu kan ada refleksi ya Mbak ya. Sebagian besar mungkin 100% anak suka dengan kegiatan P5 gitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya ada 1-2 anak yang Bu capek dan seterusnya. Tetapi kalau Ibu lihat misalnya Ibu ngajar fisika kan, kadang fisika udah bosan Bu, P5-nya kapan? Seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti dengan tema 7 tema kan nanti kalian dapat 7 tema yang berbeda-beda itu anak ada tantangannya sendiri untuk menyelesaikan P5 ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana bentuk laporan pada kegiatan P5? Kalau laporan dari anak kan setiap anak buat laporan, ya kan kalian buat ya. Tapi ibu juga dari sekolah itu kan karena kita SMA 1 sekolah penggerak, jadi kita tiap tahun itu ada laporan ke dinas. Ini aja nanti hari ini Pak Rosa ke Semarang membawa laporan PSP tahap kita kan tahap 2. Tahun pertama tahun kemarin pas saat kalian kelas 10, lah ini tahun kedua kita masih berjalan. Gitu. Jadi untuk laporan P5 di anak-anak itu ada laporan tertulis, ada YouTube kan juga termasuk laporan. SMA Negeri 1 Pekalongan merupakan salah satu SMA negeri yang ada di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. SMA Negeri 1 Pekalongan merupakan salah satu SMA favorit yang ada di Kota Pekalongan. SMA Negeri 1 Pekalongan merupakan salah satu dari beberapa sekolah ini yang merupakan sekolah penggerak.